limit fungsi trigonometri, ini bisa kita menggunakan apa? Rumus-rumus yang ada di trigonometri analitika yang mungkin kamu udah pelajarin di kelas 11 ya. Tentang pembahasannya itu di trigonometri berarti ya. Iya, Kak. Oke. Nah, oh ya. Sebelumnya bentar. Ini aku tambahin dulu. Oke ya. Limit fungsi trigonometri. Trigonometri. Nah, nanti kalau misalkan ada limit trigonometri, itu kalau misalkan nanti ada limit X menuju 0, dari sin AX per X, itu nanti hasilnya adalah 1 ya. Atau mungkin dibalik, X sama sin AX-nya dibalik juga sama dengan 1 ya. Ini ditukar juga nggak apa-apa ya? Oke. Ditukar nggak apa-apa. Ini mau ditukar nggak apa. Terus nanti, yang kedua, itu kalau misalkan limit X menuju 0 dari tan X atau, sorry, ini sin X ya, sin A. Karena nanti kalau misalkan ada A-nya di koefisien dari, sudutnya, itu nanti, beda lagi ya, gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan ada, tan X per X, kalau ada tan X per X, maka itu akan menjadi 1 juga ya, gitu. Ini dibalik juga nggak apa-apa ya. Iya. Misalkan, limit X menuju 0 dari X per tangan X, gitu. Terus, yang ketiga, itu kalau misalkan ada limit X menuju 0 dari, sin, nah baru yang tadi aku tulis tadi ya, AX per X ya. Itu nanti, sorry, ini nanti jadinya adalah, koefisien dari sudut X-nya yaitu A per B jadinya, gitu ya. Dan ini juga boleh dibalik ya, ditukar. Artinya misalkan AX per sin BX, maka nanti juga jadinya A per B, gitu ya. Dan juga, kalau misalkan ada limit X menuju 0 dari tan AX per BX, itu juga nanti jadinya adalah A per B, gitu ya. Dan ini boleh dibalik juga. Pokoknya nanti, di sini boleh kamu balik-balik ya, gitu. Nah, terus gimana kalau digabung antara misalkan, limit X menuju 0, antara sin dan, si tangannya digabung, misalkan sin AX per tangan BX, tan BX Nah, ini juga sama, nanti hasilnya adalah A per B. Begitu juga sebaliknya kalau misalkan dijadiin, tan AX di atasnya, sin BX di bawahnya juga sama menjadi A per B, gitu ya. Oke? Oke. Oke ya. Nah, tapi selain kita gunakan ini, juga nanti akan, kita gunakan yang namanya rumus, yang jumlah dan selisih sudut, gitu ya. Misalkan nih, A plus B atau ya sin A plus B, itu nanti jadinya adalah sin A cos B tambah cos A sin B ya, cos A sin B. Dan ini sebenarnya, banyak ya, rumus rumus, jumlah dan selisih sudut ya. Cuman biasanya itu enggak ya, untuk rumus jumlah dan selisih sudut ini biasanya jarang dipakai untuk, digunakan di dalam limit trigonometri ya. Terus apa yang sering dipakai, Kak? Yang sering dipakai itu adalah rumus sudut rangkap, gitu ya, rumus sudut rangkap. Jadi misalkan kita punya sin 2A ya, sin 2A ya, Iya. atau sin 2 alfa ya, atau bebas ya sebenarnya mau kita sebut alfa, pokoknya, ini aku misalkan sudut, sin 2A yang kapital ya. Iya. Sin 2A nanti jadinya adalah 2 sin A cos A ya, gitu.
2 sin A cos A. Terus kalau misalkan nanti ada cos 2A, maka ini nantinya jadinya ini nanti ada 3 apa ya? 3 yang bisa kita pilih hasilnya dari cos 2A ya. Yaitu yang pertama itu ada 2 cos kuadrat sorry. Ya 2 cos kuadrat min 1 cos A min 1. Yang kedua bisa aja cos 2A itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Iya. Dan yang ketiga ada cos 2 alfa. Sorry, bukan alfa tapi A. Sebenarnya bebas ya mau alfa. Cuman biasanya aku tulisnya A besar ya. Cos 2A itu sama dengan nanti jadinya adalah cos kuadrat alfa. Cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A ya. Gitu. Itu jadi cos 2A itu punya 3 penyelesaiannya. Kita mau pakai yang mana, Kak? Nanti di soal kita menyesuaikan bentuk soalnya gitu ya. Kita mau pakai yang 2 cos 2 kuadrat A min 1 atau kita gunakan 1 min sin kuadrat A, itu bebas. Itu tergantung di soalnya gitu ya. Nah, untuk yang ini itu nanti boleh kita pindah-pindahkan ya, kita kayak otak-atik si persamaannya ya. Jadi misalkan atau kita tulis di sini. Jadi bisa kita tulis apa? Di situ kan bentuknya cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Nah, Iya. jadi kalau misalkan min satunya kita pindahin, itu jadinya cos 2A atau 1 ditambah cos 2A Iya. sama dengan 2 cos 2 cos kuadrat A ya. 2 cos kuadrat A itu. Lalu yang kedua cos 2A sama dengan 1 min 2 sin A ya. Nah, ini satunya menjadi min 1 ya. Berarti min 1 ditambah 2A sama dengan minus 2 sin A ya. Iya. Oh ya, sebelumnya aku masih tahu dulu nih. Kalau ada sin kuadrat A, itu artinya sin A yang dikuadratkan gitu ya. Jadi bukan sinnya yang dikuadrat, si angka sinnya doang yang dikuadratin, tapi si A-nya juga gitu ya. Jadi maksudnya sin A yang dikuadratkan. Sama kayak misalkan logaritma ya, misalkan 10 10 3 27 yang dikuadratkan atau 3 log kuadrat 27. Ini artinya 3 log 27 yang dikuadratkan ya. Gitu. 27 yang dikuadratkan. Gitu ya. Jadi kalau ada pangkat 2 di si katanya itu memaksudkan kuadrat yang keseluruhan sinnya gitu ya. Oke ya. Nah, terus nanti ada tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Ya. Oke, mungkin coba kita langsung ke yang ini ya. Iya. Ini aku screenshot dulu. Nah, ini ya. Ini ada limit X menuju 0 dari sin X per 2X. Tadi kita punya rumus ya. Kalau ada sin AX per BX, Iya. maka dia jadinya adalah A per B gitu ya. Nah, Iya. di sini A-nya berapa? 1. A-nya 1, betul. Walaupun di situ nggak ketulis, tapi A-nya adalah 1 ya. Nah, itu berarti kalau ada limit X menuju 0 dari sin X per 2X, itu adalah nanti BA-nya 1, B-nya 2 ya. Berarti 1 per 2 gitu. Jadi jawabannya adalah 1 per 2. Oke? Oke. Oke, ini limit X menuju 0. X menuju 0 dari sin AX per BX ya. Iya. Oke.
Nah, sekarang kita ke yang 2 ya. Yap. Bismillah ya. Oke. Di sini ada limit T menuju 0 dari 1 min cos T per 2T ya. Nah, Iya. di sini ini bentuknya T sama aja ya. Mau ini bentuk T, mau itu X, mau itu apa, bebas ya. Nah, cuman kita lihat aja. Ada rumus di atasnya 1 dikurang cos T. Ya. 1 dikurang cos T. Kita pakai yang mana berarti di trigonometri analitika? Yang 1 min cos. yang Pakai yang mana? top. Yang cos 2A itu ya. Cos 2A, cos 2A. Kita pakainya yang mana nih? Apakah yang pertama yang ini aku sebut yang pertama ya. So, yang pertama, kedua ya, ketiga. Yang kedua. Yang kedua. Oke. Kalau yang kedua itu cos 2A sama dengan 1 min sin kuadrat A ya. Nah, ini ya. Nah, Iya. ini kalau misalkan tapi kan di soal itu bentuknya gini ya. Apa? 1 min cos T atau kita ubah 1 min cos A ya. 1 Iya. min cos A. Di sini adanya 1 min 1 plus cos A. Sedangkan kita mau kan 1 min cos A ya. Iya. 1 cos A. Berarti gimana? Ya udah kita kali kedua ruas, kita kalikan min 1. Gak apa-apa kan ya? Dikalikan min 1. Jadi kita otak-atik si persamaan ini. Gitu, Dila ya. Oke. Adila ya. Oke. Kalau dikali min 1 jadi gimana? Ini jadi min 1. Yang pokoknya yang minus jadi positif, yang positif menjadi minus ya. Berarti min 1 menjadi 1, plus cos 2A jadi min cos 2A. 2A sama dengan min 2 sin kuadrat A menjadi 2 sin kuadrat A ya. Sin kuadrat Iya. A. Nah, ini kan bisa ditukar ya, satunya ke depan ya. Sorry, satunya ke belakang ya. Ini cos 2A di depan. Ini ya. Sorry, udah ya. Dengan gini aja ya. Oke, jadi 1 min cos 2A. Cos 1 min cos 2A sama dengan 2 sin kuadrat A. Nah, tapi di sini bentuknya belum sama ya, karena di sini 1 min cos 2 cos A, di sini 1 min cos 2A. Kita ubah apa ya? Kita ubah aja ini menjadi bentuknya seperti 1 min 2 cos 2A ya. 1 cos 2A. Tapi gimana caranya, Kak? Ya udah, 2 dikali setengah A gitu ya. Sama nggak? 1 min cos A dengan 1 min cos 2 dikali setengah A. Hasilnya sama? Sama, betul ya. Jadi ini kita cuman apa ya? Kita cuman bikin biar bentuknya udah sama kayak gini, betul? Ya. Betul. Jadi ini udah membentuk 1 min cos 2A gitu. Dengan apa? A-nya itu adalah setengah A gitu. Oke. Berarti kalau bisa 1 min cos 2A, 1 min cos 2 dikali setengah A, maka jadi gimana? 2 dikali sin kuadrat apa? A-nya apa? Setengah A, betul ya. Setengah A. Jadi kita ubah ke bentuk ini ya. 2 dikali sin kuadrat setengah A ya. Oke. Gitu ya. 2 sin kuadrat setengah A. 2 sin kuadrat setengah A ya. Jadi limit T menuju 0, 2 dikali sin kuadrat apa tadi? Sin kuadrat setengah A. Tapi di situ kan tadi kita A ya. Ini sin kuadrat setengah T ya. Setengah T gitu. Per 2T. 2T gitu ya. Nah, ini kita pisahkan ya. Artinya 2 dikali sin kuadrat, atau kita pecahin satu-satu ya. Sin kuadrat setengah T kan bisa kita tulis gini ya. Limit
T menuju 0, 2 dikali sin, ingat ya, sin kuadrat setengah T artinya sin setengah T yang dikuadratkan ya. Berarti Iya. sin dikali sin setengah T lagi gitu ya. Sin setengah T dikalikan lagi dengan sin setengah T ya. Sin setengah T dikali sin setengah T Oke. per 2T gitu ya. Per 2T. Nah, ini kalau misalkan apa? Kalau ada bentuk perkalian gini kita bisa kayak apa? Kayak pecah-pecah ya. Pecah-pecah 2 dikali sin setengah T dikali sin setengah T per 2T gitu ya. Iya. Bentar. Oke ya. Jadi ini kita kayak atau ya kita jadi limit T menuju 0 dari 2 dikali sin setengah T dikali sin setengah T sin setengah T per 2T ya. Iya. Per 2T. Nah, ini ada apa? Setengah pas setengah sama 2. Jadi gimana? Limit T menuju 0, 2 dikali sin. Ini kan sama aja kayak sin A sin AX per BX ya berarti ya. Ini kan Iya. kita punya A-nya itu setengah, B-nya itu adalah 2 gitu ya. Berarti kalau misalkan ada ada sin setengah T per 2T itu bisa kita tulis sebagai setengah dibagi 2 ya. Setengah dibagi 2 jadi berapa? Artinya setengah dikali setengah ya. Iya. Setengah dikali setengah gitu ya. Berarti dikali setengah kali setengah berarti seperempat gitu ya. Nah, inilah yang membuat jadi 0 per 0 ya. Inilah yang membuat dari 0 per 0 ya. Ini menjadi 0 per 0. Jadi kalau misalkan tadi kamu masukin 0, T-nya 0 langsung itu menjadi di sini ada bentuk 0 per 0 nih. Setengah dikali 0 berarti sin 0 berarti ini 0, 2 dikali 2T itu adalah 0, berarti 0 per 0. Nah, sekarang kita udah menghilangkan si 0 per 0 ini kan ya, menjadi 1 per 4 gitu ya. Sekarang boleh kita masukin ya, limit T menuju 0 ya. Kita masukin limit T menuju 0 berarti kita langsung masukkan substitusi ya. Substitusi berarti nilainya adalah 2 dikali sin setengah dikali T setengah dikali 0 Kali 0. setengah dikali 0 hasilnya berapa? Oh, 0. 0 betul ya. Sin 0 dikali seperempat gitu ya. Berarti sama dengan 2 dikali sin 0 itu berapa? 1. Oh, kalau sin 0 itu oh ya, sebelumnya kamu tahu cara mengapalkan mengapalkan sin derajat nilai dari derajat istimewa, sudut istimewa, cara cepatnya? Enggak. Oke, aku kasih tahu cara cepat untuk menghitungnya ya. Jadi ini ada sudut istimewa itu ada 5. Ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, dan yang terakhir itu adalah 90 derajat gitu ya. Nah, Iya. ini kita garisin dulu ya. Jadi ada nanti ada kita mencari sinnya, nilai cosnya, dan nilai tangannya ya. Nilai tangannya. Oke ya. Nah, jadi untuk ada sin, nanti ada sinnya, ada cosnya, ada tannya ya. Iya. Tuh.
Kalau untuk sin itu, ingat, sin mulai dari 0. Oke? Jadi Oke. 0 derajat itu selalu 0. Jadi kita tulis sin itu adalah 0 gitu ya. Lalu sin 30 derajat itu nanti jadi setengah. Setengah. Terus sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Lalu sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Dan sin 90 derajat itu setengah akar 4 gitu. Oke? Nah, Oke. mungkin kamu bingung. Wah, kalau ngapalin gini bingung, Kak. Gimana cara ngelihat polanya? Nah, sebenarnya ini sin itu berpola wilayah. Jadi ini berpola. Apa polanya? Selalu ada apa di situ? Selalu ada setengah. Setengah. Sebenarnya ini 0 tuh ada setengahnya, Dela. Ya, ini ada setengah. Jadi kalau kita tulis ini juga sebenarnya setengah, ya. Nah, tapi kenapa bisa 0, Kak? Jawabannya karena ada pola ini. Ada akar 4, akar 3, akar 2. Berarti di sini akar berapa polanya? Akar 1 dan di sini akar 0. akar 0, betul. Ya, jadi sebenarnya ini akar 0. Dila ya. Iya. Di sini akar 1 ya. Iya. Cuman kenapa nggak ditulis? Di sini kenapa nggak ditulis akar 1-nya langsung setengah? Kenapa? Karena Kalau dikali akar 1 jadi berapa? Akar tetap. 1 tetap. Akar Iya. 1 kan 1 ya. Iya. Gitu. Jadi karena dikali 1 ya udah. Ini bisa kita nggak usah dianggap karena perkalian 1 ngaruh nggak? Enggak. Enggak. Jadi kita bisa hapus akar 1-nya ya. Jadi di situ sebenarnya ada akar 1 yang tersembunyi, cuman nggak diperlihatkan di situ ya. Jadi kalau kita buka si itunya, si akarnya, maka kelihatan polanya, yaitu mulai dari akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Oh ya, sin 90 derajat itu sebenarnya 1 ya. Cuman kenapa aku tulis kayak gini? Biar kelihatan polanya. Ini sebenarnya nilainya 1. Kenapa nilainya 1? 90 derajat. Itu artinya setengah akar berapa? Setengah akar 4 ya? Akar Iya. 4 berapa? 2. 2. Berarti 1 dikali 2. Berapa 1 kali setengah kali 2? 1. 1. Ini kan bisa kita coret ya. Iya. Gitu. Jadi hasilnya 1. Jadi ini sebenarnya hasilnya 1 ya. 90 derajat sama dengan 1 gitu. Oke? Paham ya? Kenapa ini di sini 0? Karena Setengah dikali akar 0. atau setengah dikali 0. Setengah kali 0? 0. 0. Jadi ini kita tulis sebagai 0 gitu ya. Jadi kelihatannya polanya ya. Iya. Jadi yang penting kamu tahu setengah sin 0 derajat itu berarti setengah akar 0, berarti 0. Sin 30 derajat berarti setengah. 45 derajat setengah akar 2. 60 derajat setengah akar 3 dan 90 derajat itu setengah akar 4 ya harusnya ya. Cuman karena akar 4 itu nilainya 2, berarti setengah kali 2 itu 1 gitu. Oke? Paham ya? Oke. Lalu kalau cos gimana, Kak? Cos itu kebalikannya sin. Jadi terbalik. Jadi kalau ini 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, dia mulainya dari 1 ke 0 gitu ya. Jadi arahnya terbalik. Jadi gimana berarti sin 0 derajat? Cos 0 derajat berapa? 1. 1. Cos 30 derajat? Setengah akar 3. Setengah akar 3. 45 derajat? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Setengah Setengah 0. 0 ya. Jadi kebalikannya ya. Jadi kayak kita mundur dari 90 derajat ke 0. Cuman jadi ingat ya, cos 0 derajat itu 1, cos 30 derajat itu setengah akar 3, 45 derajat itu setengah akar 2, 60 derajat setengah, dan 90 derajat itu 0 gitu. Oke? Nah, gimana dengan tangen? Nilai tangen. Apakah kebalikan dari cos? Enggak ya. Dia nggak kebalikan dari cos lagi. Dia adalah, kalau nanti di trigonometri, nilai dari tangen itu adalah sin X, sin X per cos X ya. Gitu ya. Oh ya, ini sin X ya, ini sin X, ini cos X, ini tangen X ya. Nah, jadi kalau ada sin X per cos X, artinya apa? Kalau kita mau mencari tan 0 derajat, tangen 0 derajat sama dengan sin 0 derajat dibagi cos 0
derajat gitu ya. Kan rumusnya itu ya. Tangan X sama dengan sin X per cos X. Berarti kalau ada tangan 0 derajat, ya berarti sin 0 derajat per cos 0 derajat gitu. Ya udah, sin 0 derajat berapa? Sin 0 derajat 0. 0. Cos 0 derajat 1. jadi ini kita bagi nih, 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 jadi berapa? 0. 0, betul ya. Jadi tangan 0 derajat sama dengan sama dengan 0 gitu ya. Sekarang tan 30 derajat dari mana? Dapat dari mana? Dari setengah bagi setengah akar 3. Betul, setengah dibagi setengah akar 3. Berapa setengah dibagi setengah akar 3? Setengah dibagi setengah akar 3, boleh aku tulis akar 3 per 2 nggak? Boleh. Boleh ya, karena ini bisa kita gabung akar 3 dikali 1 akar 3 ya. Berarti berapa? Setengah dikali 2. Duanya di atas, akar 3-nya di bawah. Di bawah, betul ya. Jadi kita balik ya. Pertama kalau ada pembagian pecahan, pembaginya menjadi perkalian. Terus yang di belakang kita tuker menjadi 2/3 gitu ya. Oke. Ada yang bisa dicoret nggak? Ada 2-nya. 2-nya dicoret, tinggal sisa 1 per akar 3. akar 3 ya. Nah, ini harus kita rasionalkan dulu. Kita kalikan sekawan ya. Jadi boleh sih sebenarnya kayak gini, cuman nanti agak-agak gak rasio. Itu ya, kita harus merasionalkan lagi ya. Jadi kita kalikan sekawan akar 3 yaitu akar 3. Kita kalikan akar 3 per akar 3 juga ya. Iya. Per akar 3. Kenapa kita kalikan begini? Biar nanti yang bawahnya itu udah gak bentuk akar lagi. Yang atas tapi bentuk akar, Kak. Nggak apa-apa. Karena yang nggak boleh itu akarnya di penyebut. Gitu ya. Kalau akarnya di atas itu nggak apa-apa ya. Oke? Oke. 1 dikali akar 3 jadi berapa? Akar 3. Akar 3 ya. Per akar 3 dikali akar 3? 3. 3, betul ya. Nah, jadinya kalau kita pisahkan boleh nggak? Akar 3-nya jadi di sini? Ini per 3, boleh ya. Di atasnya jadi berapa berarti? 1. Jadi tangan 30 derajat adalah 1/3 akar 3 gitu ya. Jadi 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Nah, tan 45 derajat. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Berapa berarti? Berarti setengah akar 2 berarti 1. 1, betul ya. 1 karena atas dan bawah nilainya sama ya. Kalau sama hasilnya 1 gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat adalah setengah akar 3 dibagi setengah. Kalau dibagi setengah berarti dikali berapa? Dibagi setengah, dibalik? Dibalik dari setengah akar 3 dikali 21. Berarti setengah akar 3 dikali atau setengah akar 3 atau akar 3 per 2 ya? Iya. Akar 3 per 2 dibagi setengah. Sama aja kayak akar 3 per 2 dikali 2 per 1 sama aja kayak 2 kan ya? Iya. 2 bagi 1 berarti 2 gitu. Sama dengan berapa? Sama dengan akar 3, betul ya. Jadi ini kita coret ya 2-nya ya. Jadi akar 3 gitu. Oke. Nah, pertanyaannya, tangan 90 derajat berapa? Sehingga. Betul. Atau lebih tepatnya tak terdefinisi ya. Iya. Terdefinisi. Gitu. Definisi. Gitu. Oke? Gitu. Oke, jadi untuk mendapatkan nilai sin X untuk sudut istimewa itu gitu ya. Jadi sin X itu selalu dimulai dari apa? Dari 0. Kalau cos justru kebalikannya, dimulai dari 1 gitu ya. Ini kebalikan dari sin ya, dibalik aja. Jadi sin X itu 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Kalau kamu udah tahu nilai sin X, yang ininya kamu udah bisa dapetin gitu ya. Yang penting kamu bisa tahu nilai sin X itu berapa ya. Oke? Oke ya. Oke. Jadi sin 0 derajat hasilnya adalah 0 ya. Dikali 0 dikali 1/4 ya.
Jadi berapa nih? Karena ada 0 di sini, hasilnya pasti berapa? 2 Pasti dikali 0, 0. 0. 0 ya. Jadi Ya, jawabannya itu 0 ya. Tapi apakah boleh hasilnya 0? boleh. Boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak Hmm, boleh dalam limit Tak bentuk yang tak tentu. Betul, bentuk tak tentu itu apa aja? 0 per 0, tahingga per tahingga, Mm-mm. dan yang kayak gini ya. Jadi yang nggak boleh itu adalah bentuknya 0 per 0 dan tahingga per tahingga ya. Ini bentuk tak tentu. Kalau 0 doang, bentuk tak tentu nggak? Enggak Berarti tak tentu atau tentu? tentu. Tentu, bentuk tentu ya. Ini terdefinisi ya. Kalau 0 per 0 itu enggak. Jadi enggak tentu di bentuknya. Tapi kalau nilainya 0 itu masih nggak apa-apa. Selama dia enggak 0 per 0, bentuknya nggak apa-apa gitu. Oke? Paham ya? Oke, Oke, jadi paham. limit 2x, limit t menuju 0 dari 1 min cos t per cos per 2t hasilnya adalah 0 gitu. Oke? Ada yang mau Oke, ditanyakan? aman. Jangan ya? Oke, nah sekarang yang mana? Tadi udah 1 min cos t per 2t. Berarti sekarang yang limit x menuju 0 dari x min sin x pangkat 2 dibagi x per 2 ya. Oke, Ini kita limit x menuju 0 dari x min sin x pangkat 2 dibagi x kuadrat ya. Nah, ini gimana, Kak? Ya udah kita coba. Ini kan ada bentuk pangkat 2 ya. Ingat pangkat 2 itu gimana? dikali semuanya. Betul, dikali. Kira-kira kalau ada x min sin atau kalau ada x min y dikuadratkan jadi gimana? Berarti jadi X min Y dikali X min Y. Betul, x min y dikali x min y ya. X min y dikali x min y ya. Jadi berapa berarti? X dikali x, X kuadrat. x kuadrat. X dikali min y, min Min XY. min x y. Min y dikali x, min XY. x y lagi. Min y dikali min y Plus Y. plus Y y. kuadrat. Kuadrat ya, karena ada y dikali y gitu ya. Ada yang bisa Oke, dihitung nggak yang variabelnya sama ada ya? min XY. Ya, min x y min x y jadi berapa? Jadi min 2. Min 2 x y ya ditambah y kuadrat. Berarti nilai dari x min y kuadrat itu nanti adalah x kuadrat min 2 x y plus y kuadrat ya. Jadi kalau misalkan ada x min sin x yang dikuadratkan, A-nya itu yang mana? X-nya itu yang mana? Y-nya yang mana? Kalau Y-nya di prinsip aljabar. Y-nya yang sin 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 X. X ya. Ini Y-nya. X-nya yang ini ya, tetap ya. X. Ya, Gitu. Berarti jadi gimana? jadi X kuadrat X kuadrat dikurangi min 2X 2 dikali X dikali sin X. sin X ya. Dikali sin. Boleh. Sin 2 dikali X dikali sin X ya. Ya, Dikali sin X. Ditambah apa? sin X kuadrat. Itu sin X kuadrat ya. Sin X dikuadratkan per enggak ya, enggak ada ya. Sama dengan udah ya. Udah ya, Ya, berarti X kuadrat min 2X sin X plus sin X kuadrat ya. Ini kita salinnya. Ini kita pindahkan. Atau gini deh. Limit X menuju 0. Limit X menuju 0 dari itu kan hasilnya itu ya. X kuadrat dikurangi 2X sin X. 2X sin X
2 dikali X dikali sin X Ya. ditambah sin X dikali sin X ya berarti ya? Sin Iya. X per X kuadrat ya. X kuadrat. Nah, wah panjang ya. Lalu gimana Iya, ini caranya? Bisa kita pecah-pecah satu-satu nggak? bisa. Bisa ya, berarti ini limit X menuju 0 dari ini jadi sukunya ada berapa di situ? Suku yang atas. 2. Satu. Oh, yang dimaksud suku itu apa? Ini kan minus ya. Ini plus. Ya. Ini suku pertama, ini sebenarnya ada plusnya ya. Plus X kuadrat. Berarti ada berapa suku? Ada 3. Betul, ada 3 ya. Berarti kalau Ya. ada 3, kita bisa pecah menjadi 3 suku ya. Jadi yang pertama gimana? X kuadrat dibagi X kuadrat. X kuadrat. Ya, itu suku yang pertama ya. Ya. Oke. Oh ya, jadi kalau misalkan ada X kuadrat ke semua ini, kita bisa gunakan pecah-pecah ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada 2 ditambah X, 2 per X ditambah X per, sorry, 2 per Y ditambah X per Y, jadi gimana? Boleh kita gabung nggak? Per Boleh. Y-nya yang besar. Boleh ya. Jadi ini Ya. Y, di atasnya adalah 2 ditambah X gitu. X. Jadi kalau ini ada 2 suku, berarti nanti jadinya 2 pecahan gini gitu ya. Oke. Gitu. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada yang besar gini, ya udah X kuadratnya masuk ke sini, ke suku pertama, X kuadratnya ke sini, min 2X sin X, X kuadratnya juga ke sin X kali sin X gitu. Oke? Oke. Oke. Berarti ini dikurangi 2 dikali atau 2X sin X ya. 2X kali sin X per X per 2 X kuadrat ya. Per X kuadrat. Ditambah sin X kali sin X. Sin X. Sin X kali sin X. Per X kuadrat ya. Atau X kali X gitu. X kuadrat sama aja kayak X kali X kan ya? Iya. Jadi ini X kuadrat juga, ini bisa kita kalikan X kali X gitu. Oke, jadi limit X menuju 0 dari apa ini berarti? Ada yang bisa disederhanakan? Ada. Ya. Apa itu berarti? Menjadi? X kuadrat 1. Betul, X kuadrat dibagi X kuadrat itu menjadi 1 ya. Berarti ini 1 dikurang, ini bisa kita pecah nggak? Jadi 2X per X, terus yang ini sin X per X. Bisa. Bisa ya. Jadi ini 2X per X dibagi X Ya. dikali sin X per X ya. Ya. Sorry, sin X per X gitu. Per X. Ditambah, ini juga bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi gimana? Sin X per X. Sin X per X dikali Sin X per X. sin X per X ya. Ya. Gitu. Sin X per X. Nah, kita udah punya nih limit X menuju 0 dari 1 dikurang, apa yang bisa kita lakukan di 2X per X ini? 2X per X. X-nya dicoret. Dicoret X-nya. Sehingga sisa 2 ya. Ya. 2 dikali sin X per X. Coret coba. 1, ini kan sama aja kayak sin AX per BX ya. Ya. A-nya kan 1, B-nya 1 kan di situ berarti ya? Ya. 1 per 1 kan berarti kita bacanya ya. A per Ya. B 1 per 1 berapa? 1. 1, betul ya. Nah, ditambah, ini berapa nih? Sin X berapa? Sin X per X tadi sama kayak tadi? Ya, sama. 1. Sama ya? Ya. Sama dengan A-nya berapa, B-nya berapa? A-nya 1, B-nya 1. Berarti 1 per 1? 1. 1. Berarti ini 1 ya. Sin X per X sama dengan 1. Lalu dikali lagi dengan sin X per sin X per X. A-nya berapa, B-nya berapa? 1. 1. A-nya 1, B-nya 1. Berarti 1 per 1 sama dengan 1 gitu ya.
Berarti kita punya limit X menuju 0 dari, ini kita udah, kita udah langsung ya ketemu ya, nilainya adalah sama dengan berapa nih? 1 dikurangi berapa? 2 dikali 1? Kedua. 2 ditambah 1 dikali 1? 1. 1 ya. Jadi berapa ini? 1 dikurangi 2? Min 1. Min 1 ditambah 1? 0. 0. Jadi hasilnya 0. Oke. Boleh nggak Kak 0? Boleh. Dia udah mulai bentuk mulai bentuk bentuk tentu ya. Yang nggak boleh apa? Kenapa? Nggak boleh 0/0. Nggak boleh 0/0? Sama tak hingga bagi tak hingga. Betul ya, tak hingga bagi tak hingga gitu ya. Jadi itulah bentuk yang kenapa? Oke. Oke ya, gitu. Jadi harus bentuknya 0 pun nggak apa-apa, asalkan nggak 0/0 atau tak hingga per tak hingga ya. Oke, gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Aman. Mana ya? Oke, nah sekarang bentar. Oke, nah sekarang ke yang ini ya berarti ya. 1 min cos X kuadrat per X kuadrat ya. Ya. Ini sebenarnya mirip ya. Enggak beda ya. Ini 1 ya berarti ya. Ada rumus 1 min cos. Kalau ada ngeliat 1 min cos jadi gimana? Bisa diubah jadi apa? Yang kayak tadi. Yang 1 min cos, yang mana tuh? Itu 1 min cos X. Pakai rumus yang? X. Berarti pakai rumus yang 2 sin kuadrat A. 2 sin kuadrat A, betul ya. Jadi, tapi karena dia bentuknya adalah bukan, kan 2 sin kuadrat A itu berbentuk ketika 1 dikurangi cos 2A. Tapi kalau 1 dikurangi cos A, kita ubah menjadi 2,5. Ya 2,5. Berarti tadi kan 1 min cos A ya? Iya. 1 min cos A bisa kita ubah sebagai, bukan ini ya, bukan 2A menjadi 2 kali setengah A, tapi yang ini ya, 1 min cos A menjadi 1 min cos 2 dikali setengah A. Maka nanti jadinya adalah 2 dikali sin setengah A gitu ya. Oke, berarti 2 kali sin kuadrat setengah A ya berarti ya. 2 kali sin kuadrat setengah A. Berarti kalau itunya X, berarti ini limit X menuju 0 dari 1 min cos X sama dengan, masih ingat? 2 dikali 2 dikali 2 kali lupa. Oke, 2 dikali sin kuadrat. Oh ya, sin kuadrat setengah A, betul. Atau X ya di situ ya. Setengah X yang dikuadratkan ya. Per X kuadrat ya. Per X kuadrat. Ada pangkat 2 nih. Pangkat 2-nya masuk ke mana? Apakah sama dengan yang tadi? Jadi X kuadrat plus 2XY. Sama. Kadang banyak ya. Kalau ada X dikali Y yang dikuadratkan, itu sama aja kayak X kuadrat dikali Y kuadrat sebenarnya. Bukan X kuadrat ditambah yang kayak gitu. Bukan. Jadi bedain antara X plus Y yang dikuadratkan atau X minus Y yang dikuadratkan. Ini beda ya. Nah, kalau bentuknya adalah penghubungnya itu perkalian, nah kadang banyak nih yang salah di sini nih ya. Jadi kalau bentuknya perkalian dengan penjumlahan dan pengurangan itu berbeda. Kalau perkalian itu langsung aja X kuadrat dikali Y kuadrat. Paham ya? Jadi pangkat 2-nya masuk ke X, pangkat 2-nya masuk ke Y. Tapi kalau X plus Y dikuadratkan,
kita harus jabarkan. X plus Y dikali X plus Y. Berarti jadinya X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Begitu juga dengan yang minus. X minus Y kuadrat berarti X minus Y dikali X minus Y. Berarti X kuadrat min 2XY min plus Y kuadrat. Tapi kalau ada X dikali Y kuadrat, itu jadinya gimana? Sama aja kayak X kali Y dikalikan lagi kan ya? Dikali X dikali Y gitu. Ya, benar nggak? Ini sejajar nggak semuanya? Sejajar ya, berarti kalau ada X, oh ya ini perkalian ya. Ini perkalian yang tengahnya. Kalau ada X dikali X jadi berapa? X kuadrat. X kuadrat dikali Y kuadrat. Y kuadrat. Nah, inilah yang sering sering kurang teliti di sini nih. Banyak orang ya antara penghubungnya perkalian dengan penghubungnya pengurangan atau penjumlahan gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada 2 dikali sin setengah X, apakah nanti jadinya X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat? Atau jadi gimana? Jadinya 2 pangkat 2 dikali sin kuadrat setengah X dipangkatkan 2. Betul ya. Ya. Pangkat 2-nya masuk sini nggak? Ke X kuadrat. Kira-kira. Yang pangkat ini apakah dipangkatin juga untuk yang ini, yang bawahnya? Enggak. Kira-kira enggak ya, karena di sini pangkat 2-nya cuman di dalam sini doang ya. Gitu. Paham ya? Paham. Oke, berarti limit X menuju 0 berarti jadi gimana? Jadinya 2 pangkat 2 dikali sin kuadrat setengah X pangkat 2. sin kuadrat atau sin kuadrat setengah X artinya apa? Sin setengah X ya? Yang dikuadratkan kan ya? Gitu. Tapi ada dipangkatin 2 lagi. Ya udah, kita pangkatin 2 lah. Pangkatin 2 lagi ya. Gitu. Pangkatin 2 lagi. Wah, gimana nih Kak? Ada pangkat 2, dipangkatin 2 lagi. Kira-kira akan jadi gimana? 2 sama 2 ini diapain? Dikali, betul ya. Jadi dikali ya nanti ya. Ini per X kuadrat ya. Berarti ini jadi limit X menuju 0 dari 2 kuadrat berarti 4 dikali sin setengah X yang dipangkatin 4 ya. Gitu per X kuadrat. Itu ya. Oke. Nah, ini bisa kita pecah? Bisa ya. Berarti ini limit X menuju 0 dari ini 4 dikali ini kalau kita jabarin kan banyak ya. Sin setengah X, sin setengah X, sin setengah X, sin setengah X, dan seterusnya ya. Oh ya, aku mau tanya nih. Kira-kira kalau ada 4 dikali yang ini dibagi X per 2, kira-kira bentuknya menjadi apa nih? 4 per X kuadrat dikali sin setengah X pangkat 4 dibagi X kuadrat lagi, atau cuman untuk salah satunya aja? Bisa 4 dibagi X kuadrat dikali sin setengah X pangkat 4, atau begitu juga yang kayak gini, X sin setengah X pangkat 4 per X kuadrat. Berarti jadi yang mana pilihnya? Untuk dua-duanya. Betul, dua-duanya? Nah, ya, 4 X kuadrat dikali sin setengah X pangkat 4 di X pangkat 2. Iya. Sebenarnya itu harus salah satunya. Gitu. Kenapa harus salah satunya? Karena ini bentuknya penghubungnya apa? Kali ya. Kalau dia kali, bisa 4-nya kita pindahkan keluar atau sin setengah X pangkat 4-nya keluar. Jadi jadi nggak dua-duanya dibagi X kuadrat ya. Gitu. Tapi kalau misalkan penghubungnya penjumlahan atau pengurangan,
harus Dua 2. Oke. dua-duanya gitu ya. Sama aja kayak tadi yang aku misalnya tadi kan ada setengah, misalkan setengah akar 3. Boleh nggak aku tulis menjadi, atau gini, kalau aku punya akar 5/2, boleh aku tulis menjadi setengah akar 5 nggak? Bisa. Bisa ya. Ya. Kalau aku punya 2 dikali akar 5/2, ini jadi apakah menjadi gimana? Jadinya 2-nya dikurangi. Betul ya, 2-nya dikeluarin ya. Ya. Berarti 2 dikali akar 5/2 ya. Sama aja kayak 2/2 dikali akar 5 gitu ya. Jadi harus salah satunya. Mau si 2-nya dikeluarin. Kalau 2-nya dikeluarin menjadi gini ya. 2 dikali akar 5/2. Kalau akar 5 yang dikeluarin berarti 2/2 dikali akar 5 gitu ya. Sorry, itu akar 5 ya. Ini Ya. akar 5. Akar 5. Jadi harus salah satu. Tapi kalau misalkan 2 plus akar 5, 2/2 per, atau jangan 2 deh. 2/3 ditambah akar 5/3 jadi gimana? Jadi 2 tambah akar 5 2 tambah akar 5 per 3. Jadi itu bedanya ya. Jadi ini juga sering bikin rancu nih. Iya. Perkalian dengan penghubung penjumlahan. Kalau perkalian kita cuman bisa salah satunya ya. Tapi kalau penjumlahan kita misalnya penjumlahan kita pisahkan dua-duanya. 2/3 ditambah akar 3/3 gitu. Oke? Oke. Ya. Oke. Karena nanti kalau kamu ini hasilnya berapa nih? 2 dikali akar 5/2. Ada yang bisa coret nggak? Bisa. Bisa, yang ini ya, 2 sama 2 ya. Jadi Oh, hasilnya akar 5. Ini sama nggak? Jadi akar 5 juga? iya sama. Sama ya, akar 5 juga, ini kita coret. Ini sama nggak dengan akar 5? Sama. Sama ya, karena ini kan bisa kita coret ya, jadi akar 5. Bayangin kalau 2 akar 5/2, ini kita jabarin satu-satu. 2/2 dikali akar 5/2. Hasilnya jadi gimana? Jadinya 2 akar 5/4. 2 kali 5/4. 2 akar 5/4. Ada yang bisa coret nggak? Bisa. 4 sama 2 ya? Nah, Berarti ini sisa berapa yang 4? setengah akar 5. Betul, jadi setengah akar 5 ya. Apakah sama setengah akar 5 dengan 2 akar 5/2? Enggak. Enggak, betul ya. Jadi untuk perkalian itu kita pisahkan salah satunya aja gitu. Paham ya? Jadi itu Paham. harus kamu bedain antara pemisahnya perkalian dan pemisahnya penjumlahan gitu ya. Oke ya. Nah, ini menjadi 4 dikali ini salah satu ya. Kalau boleh yang 4-nya dibagi X kuadrat atau yang ininya ya, gitu. Cuman kalau 4-nya dikali X dibagi X kuadrat, ini kita nggak bisa coret, karena nanti bawahnya menjadi 0 kan ya, 0 kuadrat. Jadi enaknya kita X kuadratnya kita ke yang sini aja, ke yang ini gitu ya. Menjadi sin setengah X dikali sin setengah X ini 4 kali ya berarti ya, sebanyak 4 kali ya. Sin setengah X dikali sin setengah X dikali sin setengah X, karena itu pangkatnya 4 ya, dikali sin setengah X lagi sin setengah X dikali lagi sin setengah X ya. Iya. Nah, per X kuadrat bisa kita pecah menjadi apa? X kali X. X kali X, betul ya. Berarti X kali X. X kali X. Nah, ini juga sama nih. X kali X bisa kita masukin kemana? Kita keluarkan ke yang mana aja? Yang Ini boleh ke sini. ya. Ini boleh ke sini kan ya? Iya. Gitu ya. Ini boleh ke situ ya. Paham ya kenapa ini bisa ini ya? Paham ya? Jadi ini kita kayak pecahin ini satu. Walaupun tadi aku bilang salah satunya ya.
Salah satunya. Cuman ini kan kalau kita ini kan udah kita pisahin ya. Jadi ini anggap aja ada kayak 2 gitu ya. Jadi ini Oke. kita ke X-nya ke sini Mm-mm. atau dan X-nya ke sini ya. Gitu. Ya. Berarti ini kita punya limit X menuju 0 dari 4 dikali sin setengah X per X ya. Sin setengah X per X per X setengah X per X dikali sin setengah X per X lagi ya. Iya. Sin setengah X per X setengah X per X per X. Sisanya apakah menjadi sin X setengah X per X lagi? Enggak. Enggak ya, masih tetap dalam bentuk sin X. Sin setengah X dikali sin setengah X ya. Ya. Nah, gitu. Nah, ingat ada yang bisa dihitung nggak? Ini kan 4 mah masih konstanta ya. Konstanta itu nggak perlu diapa-apain ya. Berarti 4 dikali berapa? Kali Sin setengah X. setengah A-nya bagi A per B. Berarti gimana? setengah bagi 1. Setengah bagi 1 sama dengan? Setengah bagi 1 sama dengan setengah. Setengah. Kalau pembagian dibagi 1, pembagian 1 itu nggak ngaruh ya. Jadi sama aja nilainya ya. Dikali berapa tuh? Setengah. A-nya berapa? B-nya berapa? A-nya setengah, B-nya 1. B-nya 1. Berarti setengah dibagi 1 sama dengan? Setengah. Setengah ya. Kita masukin berarti limit X sin setengah. Sisanya ya sin setengah X dikali sin setengah X ya. Ya. Setengah X. Gitu. Nah ini jadi gimana nih? Kita masukin X-nya 0 udah bisa ya? Ya. Udah gak bentuk tak tentu lagi ya. Kita udah mengeluarkan 0 per 0-nya soalnya ya. Ya. Jadi berapa nih? 4 dikali setengah. Pokoknya yang ada X-nya kita ubah menjadi 0. Setengah dikali sin. Sin setengah X berarti sin setengah dikali 0. 0. Setengah dikali 0? 0. 0. Berarti sin 0 derajat ya? Ya. Atau sin 0 dikali sin berapa ini? Sin 0 juga. Sin 0 juga. Maka ini sama dengan 4 dikali setengah kali setengah seperempat ya. 4 dikali sin 0 berapa? 0. 0. Dikali 0. Wah, karena ada salah satunya dikali 0 berarti semuanya akan menghasilkan 0 ya. Jadi limit X menuju 0 dari 1 min cos setengah cos X pangkat 2 per X kuadrat itu sama dengan 0 gitu ya. Nggak apa-apa ya 0 ya. Yang penting nggak bentuk 0 per 0 gitu. Oke? Oke ya. Sampai sini dulu berarti ya. Atau mau dilanjut? Boleh. Satu lagi jatuh yang Ya. Yang tadi yang ini ya? Iya. Berarti sekarang yang ini ya. Sin limit X menuju 0 dari apa? 1 min cos X kuadrat per X kuadrat ya. Itu udah tadi. Udah. Itu yang tadi ya. Sorry. Berarti yang limit T menuju 1 ya? Ya. Oke. Limit T menuju 1 dari T kuadrat min 1. Ini insert. Oke ya. Limit T menuju 1 dari T kuadrat min 1. Oh ya, sebenarnya sebelumnya kalau kamu mau masukin suatu limit, kamu harus yakin kalau itu bentuknya 0 per 0. Ya, 0 per 0 dulu. Jadi sebenarnya dari tadi harusnya masukin dulu si T sama dengan 1 ke persamaan ini. Kalau misalkan bentuknya 0 per 0, itu kita karena nanti gini, kalau misalkan kita masukin T-nya 2, misalkan ke sini ternyata hasilnya adalah 5, masukin ternyata hasilnya 5 per 1 misalkan, Iya. ini bentuk tentu nggak? Tentu. Tapi kalau misalkan kita masukin, kalau misalkan nilainya 5 per 1 yang bentuk tentu, ya udah itu jawabannya. Kita nggak perlu ribet-ribet pakai kayak gini ya, gitu. Jadi kita harus pastikan dulu bentuknya adalah 0 per 0 ya, gitu. Oke? Nah, 0 per 0 nggak kalau kita masukin 1? Kita cek ya. Ini 1
T-nya 1, di sini T-nya 1. Berarti 1 dikurangi 1 berapa? 1 dikurangi 1? 0. 0. Oke, ini per sin 1 min 1. Berarti 1 min 1, 0 ya? Sin 0 Ya, berapa? 0. Sin 0 derajat 0 ya. Berarti udah bentuk tertentu ya. Tak Iya. tentu. Berarti kalau bentuk tak tentu kita harus ubah ya. Menggunakan rumus-rumus yang udah tadi aku sebutin tadi ya. Nah, Oke. kita gunakan apa nih? Berarti untuk menyelesaikan ini. Sin T min 1 ini sama aja kayak kita menganggap aja sin U ya. Jadi gini, kalau misalkan apa? Atau gini, kita lihat dulu yang bagian atas ya. Limit T menuju 1 yang atas bisa jadi gini, kamu nanti ke depannya akan sering muncul bentuk aljabar gini. A kuadrat min B kuadrat. Jadi kamu nanti akan muncul sering A kuadrat min B kuadrat. Kalau ada A kuadrat min B kuadrat, kamu bisa pecah menjadi bentuk faktornya adalah A plus B dikali A minus B ya. Iya. Kan kalau tadi mah ada bentuk ini A plus B dikuadratkan sama dengan A plus B dikali A plus B ya. Cuman di sini kalau ada A plus B dikali A minus B, itu nanti jadinya bentuknya tinggal A kuadrat min B kuadrat ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu jabarin A plus B dikali A min B jadi gimana? A dikali A? A kuadrat. A kuadrat. Terus A dikali minus B? Minus AB. Minus AB. Plus B dikali A? Plus B. plus AB lagi. AB. Plus B dikali min B? Plus kali min jadi apa? Min. B dikali B? B kuadrat. B kuadrat. Ada yang bisa coret gak? Ada. Ada. Yang mana? AB. AB. Min AB plus AB ini hasilnya 0 ya. Jadi tinggal sisa A kuadrat min B kuadrat. Gitu ya. Makanya A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B ya. Jadi kalau misalkan kita punya T kuadrat min 1 gimana? Min 1 berarti T. Apakah udah membentuk A kuadrat min B kuadrat? Belum. Belum. 1 bisa dijadiin gimana? Jadinya 1 kuadrat. 1 kuadrat ya. Jadi 1 ini fleksibel ya. Mau kita pangkatin 3, mau kita pangkatin 4, hasilnya tetap 1. Jadi udah membentuk A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi gimana? Jadinya T tambah 1, T kurang 1. Dikali lagi dengan T kurang 1. T kurang 1 ya. T min 1 ya. Gitu. Berarti kita punya limit T menuju 1 dari T plus 1 dikali T min 1 gitu ya. Oke? Oke, per dibagi sin T min 1 ya. Ya. T min 1 ya. Nah, ingat kalau misalkan ada, ini kan perkalian ya. Ini penghubungnya apa nih? Antara T min 1 dengan T plus 1 dengan T min 1 yang bagian sini. Kali, betul ya. Kalau ada kali di sini bisa kita apakan dengan pecahan yang di bawah? Bisa kita keluarin. Keluar. Apakah menjadi T plus 1 per sin T min 1 dikali T min 1 per sin T min 1? Enggak. Harus salah? 1. Satunya ya. Boleh T min 1, boleh T plus 1 ya. Nah, cuman biar kita menggunakan, kita punya rumus apa? Ini boleh, kan aku tadi udah bilang ya, sin X per X boleh kita tukar menjadi limit X menuju 0 dari X per sin X ya? Iya. Itu sama dengan apa? Sama aja. Sama dengan sin X per limit X menuju 0 dari X per sin X ya. Ini kan boleh kita tukar ya. Limit X menuju 0 dari X per sin X sama aja kayak nilainya sin X per sin X. Sin X per X sama dengan 1. 1, betul ya, gitu. Oke? Paham ya? Ya. Nah, masalahnya yang harus sama apa? Si derajatnya ya. Ya. Ini harus X, ininya harus X. Kalau
Jadi harus pakai yang mana nih kalau di soal itu? Yang kita kan harus salah satu ya. Enaknya yang mana? Apakah T plus 1 per sin T min 1 atau kita gunakan yang kita keluarkan T min plus satunya keluar jadi tinggal sisa T min 1 per sin T min 1. Kita gunakan yang mana? Biar kita bisa gunakan rumus. Dikeluarin. Yang mana yang dikeluarin? T plus 1. Betul, T plus satunya yang kita keluarin ya. Berarti Ya. menjadi limit T menuju 1 dari T plus satunya kita keluarin. T plus 1. Ini perkalian ya. Ini harus satu kesatuan nih. Ya, bukan berarti T plus satunya ini kayak pisah sendiri. Ini kita harus kurungin. Itu menunjukkan mereka satu kesatuan yang perkalian. Jadi kalau perkalian itu harus satu kesatuan ya. Iya. Tuh. Satu kesatuan. Nah, sisanya adalah T min 1 per sin T min 1 ya. Ya. Ternyata ini agak patah-patah nih. Nah, per sin T min 1. T min 1. Maka ini jadinya apa? Kayak sama aja kayak Ini. X per apa? X per sin X ya? Ya. Gitu. Kalau ada X per sin X, hasilnya berapa? Hasilnya 1. 1. Berarti bagian ini, kan ini udah sama ya. T min 1, T min 1. Jadi ini sama aja kayak sin X per sin X. Berapapun itu X ya, mau X-nya 5, mau itu 100, maupun bentuknya T min 1, ya hasilnya pasti apa? Pasti 1. 1. Hasilnya sama dengan 1 ya. Gitu. Berarti kalau kita tulis limit T menuju 1 dari T plus 1 dikali T plus 1 plus 1 dikali berapa yang sebelah kanan itu? Dikali 1 ya. Sebenarnya kali 1 itu nggak ngaruh ya. Gitu. Jadi kalau kita masukin T-nya 1 jadi berapa? Kita masukkan T-nya sama dengan 1. Oh, 1 ditambah 1 dikali 1 ya? Ya. Kali 1. Berapa berarti? 2 gitu ya. Karena 2 dikali 1 ya sama aja 2 kali 1 ya 2 ya. Berarti Ya. hasilnya 2 gitu. Oke? Oke. Ya. Jadi limit T menuju 1 dari T kuadrat min 1 per sin T min 1 adalah 2 gitu. Paham ya? Paham. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Aman nggak? Aman ya? Oke. Aman. Oke. Apa? Desember ini November ya? Kamu TKA ya berarti ya kalau udah kelas 12 ya? Iya. Apa? Kamu dari jurusan apa berarti? Adila? Atau nggak penjurusan? Apa maksudnya udah Ada kurikulum? Oh, ada ya? Oke. Ya, ada. Jurusan? Teknik. Hah? Oh, teknik komputer jaringan? Enggak. Oh, apa berarti? Teknik sipil. Oh, teknik sipil. Wah. Apa? Apa? Aku sebenarnya kan kuliah ya. Kamu maksudnya? Iya. Teknik sipil ternyata pas aku lihat di teknik sipil lumayan banyak ceweknya ya. Di situ banyak ceweknya? Banyak. Oh, banyak. Oke. Ya, banyak. Apa? Ngebor, ngecor ya. Wah, kuat-kuat tuh. Ya, Terus harus memperhatikan gambar jadi nanti di ya teknik betul. sipil, gambar teknik ya. Gitu. Ya. Harus menggambar apa namanya? Menggambarnya harus presisi, harus apa? Pokoknya harus hampir sempurna ya. Gitu. Betul. Pasti hampir semua teknik sipil kayak gitu ya. Iya, Harus betul. harus pas gambarannya gitu. Nggak boleh asal-asalan. Oke. Oh, berarti teknik sipil ada belajar limit trigonometri ya berarti ya? Ada. Oke. Ini kamu belajar limit trigonometri untuk nanti. Oh, kamu nanti mau ikut TKA juga? Enggak, untuk ulangan. Mau Oh, untuk ulangan. ulangan. Oh, oke. Ulangannya kapan? Hari Senin. Hari Senin.
Wah, bentar lagi Ya. dong ya? Oke. Ya. Oke ya. Oke. Oke. Oh ya, apa? Eh, Oke ya. Oke, Adela, makasih banyak ya. Oke. Oke. Makasih juga. Ya, Oke. apa? Nanti kira-kira ada pertemuan selanjutnya lagi berarti untuk pembahasan selanjutnya? Eh, ada. Oke. Kalau besok, Apa? kalau besok, Besok aku bisa di pagi hari sampai jam aku free-nya sampai jam 2 besok. oke, bisa. Saya? Oke. Bisa. Paling pagi ya. Mungkin bisa pagi Oke, jam 9 ya atau kebagian? oke. Bisa jam 9. Saya? Oke. Ya. Oke, sampai jumpa ya Adila ya di jam 9 besok. Oke, Jess. Oke. Oke. Nanti catatannya aku Makasih. kirim ya. Makasih banyak. Oke, dadah. Dadah.